Selamat datang kembali para sahabat bijaksana di channel 1000 Pemikiran Bijak. Hidup ini begitu singkat, waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa terasa kita semua akan tiba di usia senja. Di masa-masa itu, satu-satunya yang kita dambakan adalah sisa hidup yang dijalani dengan kedamaian dan ketenangan jiwa. Namun, untuk meraih kedamaian itu, kita sendiri yang harus memperjuangkan kebahagiaan kita. Pernahkah sahabat bertanya pada diri sendiri, hal apa saja yang paling kita butuhkan saat kita tua nanti? Saat usia menua, lepaskanlah apa yang memang harus dilepaskan, karena terkadang melepaskan adalah cara terbaik untuk menggenggam kebahagiaan. Akan tetapi, sahabatku, ada 5 hal yang jika tidak kita genggam erat, masa tua kita justru akan semakin menderita. Apa sajakah kelima hal itu? Mari kita simak dan renungkan bersama di channel 1000 Pemikiran Bijak. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena banyak sekali kejutan dan pelajaran berharga yang menanti di setiap bagiannya. Yang pertama, pasangan hidup. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dan penuh makna tentang kebijaksanaan seorang bibi yang menikahkan kembali ayahnya. Sebuah cerita yang pernah saya baca. Dulu, setiap beberapa hari sekali, saya datang ke rumahnya untuk mengantar jahitan dan mengambil upah serta bahan baru. Hari itu, seperti biasa, saya datang. Namun, saat membayar upah saya, majikan saya, yang biasa saya panggil Bibi Lastri, memberitahu bahwa ia akan libur sekitar setengah bulan karena ada urusan keluarga. Beberapa hari kemudian, saya baru tahu urusan keluarga itu. Ternyata, itu adalah upacara pernikahan untuk ayahnya. Sebuah pernikahan yang diiringi begitu banyak gunjingan dan cemoohan, karena sang mempelai pria sudah berusia 75 tahun dan mempelai wanitanya berusia 60-an. Meskipun begitu, pesta pernikahan tetap digelar dengan layak, ada jamuan untuk tamu, ada bunga, dan ada perhiasan emas untuk sang mempelai wanita, lengkap dengan gelang, kalung, cincin kawin, dan anting-anting, layaknya pernikahan pada umumnya. Ketika semuanya kembali normal, saat saya datang mengambil bahan, saya memberanikan diri bertanya pada Bibi Lastri, "Bibi, Bapak kan sudah sangat tua, kenapa Bibi masih repot-repot menikahkannya lagi?" Bibi Lastri tersenyum kecil, "Memangnya orang tua tidak butuh makan, Nak?" Saya bersikeras, "Tapi kan beliau sudah tua sekali, tenaganya juga sudah tidak ada lagi." Bibi Lastri menjawab, "Justru karena sudah tua, beliau sangat membutuhkan seorang istri, Nak." Saya terkejut dan bertanya lagi, "Hah? Sudah tua kok masih butuh istri? Lalu kenapa Bibi memberinya perhiasan begitu banyak, bahkan lebih banyak dari anak perempuan Bibi saat menikah?" Bibi Lastri menatap saya dengan serius dan berkata, "Kamu ini naif sekali, Nak. Banyak apanya? Sebanyak itu tidak ada apa-apanya. Nilainya bahkan tidak cukup untuk membayar jasa orang yang merawat Bapak selama setahun. Tapi sekarang, Bapak dirawat dengan sangat baik. Ada yang memandikannya, ada yang menemaninya tidur setiap malam. Hal-hal seperti itu mana mungkin bisa Bibi lakukan. Belum lagi, makan dan minum obatnya selalu terjamin. Dengan biaya segitu, Bapak punya seseorang yang merawatnya sampai akhir hayat. Bahkan nanti ada yang mendoakannya. Kamu masih bilang itu banyak. Bibi justru takut sekali kalau Ibi itu menolak. Waktu beliau bersedia, Bibi rasanya lebih bahagia daripada menang lotre, tahu tidak?" Mendengar penjelasan itu, saya terdiam membisu. Sungguh sebuah perhitungan yang luar biasa cerdas, baik dari sisi ekonomi maupun kemanusiaan. Biasanya, kebanyakan anak akan keberatan jika orang tuanya yang sudah tua ingin menikah lagi. Mereka akan menuntut pembagian harta, padahal harta itu adalah hasil jerih payah orang tua mereka sendiri. Anak-anak hanya memikirkan warisan dan kebahagiaan mereka sendiri. Jika pasangan mereka tiada, mereka akan segera mencari pengganti. Tapi jika itu terjadi pada ayah atau ibu mereka, mereka tidak mengizinkannya. Anak-anak tidak pernah memikirkan betapa sepinya orang tua mereka, betapa mereka juga merindukan kasih sayang dan teman berbagi cerita. Oh orang tua, manusia yang telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuk membesarkan anak-anaknya.
Dan ironisnya, saya pun dulu berpikir picik seperti itu. Setelah mendengar ucapan Bibi Lastri, saya baru tersadar, saya baru mengerti bagaimana pahit manisnya kehidupan dan betapa dalamnya pemahaman Bibi Lastri akan kebutuhan seorang lansia, seorang ayah yang sudah tua, di mana kebutuhannya tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, sekalipun mereka sukses atau kaya raya. Sahabatku, kita sering mendengar pepatah yang mengatakan 100 anak merawat seorang ayah tak akan sebanding dengan seorang istri yang merawat suaminya. Ikatan yang terjalin selama puluhan tahun membuat pasangan suami istri di usia senja memiliki hubungan yang tak tergantikan. Bagaimanapun juga, saat kita tua nanti, hal yang paling berharga adalah pasangan hidup kita. Dialah orang yang akan berbagi suka dan duka, memikul beban badai kehidupan bersama, dan menggenggam tangan kita sampai akhir hayat. Saat muda, kita adalah suami istri. Saat tua, kita adalah sahabat sejati. Memiliki pasangan di sisi kita untuk makan bersama, berbincang bersama, dan berbagi segalanya adalah harta yang paling tak ternilai dalam hidup ini. Ingatlah, selain anak-anak, pasangan hiduplah yang akan setia menemani kita seumur hidup. Karena itu, jangan terlalu sibuk mencari uang dan mengurus anak sampai kita lupa untuk merawat pasangan hidup kita. Karena itu, jangan terlalu sibuk mencari uang dan mengurus anak sampai kita lupa untuk merawat pasangan hidup kita. Yang kedua, harta benda. Di mata banyak orang, saat memasuki usia tua, mereka berpikir untuk bergantung pada anak-anak. Meskipun saat ini banyak juga anak yang enggan merawat orang tuanya, pada dasarnya itu tetaplah sebuah kewajiban. Banyak lansia merasa tidak malu jika harus bergantung pada anak. Bagi mereka, jika anak-anak mampu merawat mereka, itu membuktikan bahwa anak-anak mereka telah sukses dan berkecukupan. Seharusnya itu menjadi sebuah kebanggaan. Tinggal bersama anak memang membuat orang tua tidak perlu khawatir soal makan dan minum, tapi di sisi lain, mereka menjadi bergantung sepenuhnya pada anak dan cucu. Hasilnya, banyak kasus telah membuktikan bahwa bergantung pada anak bukanlah hal yang bijaksana. Jauh lebih baik jika kita bisa bergantung pada diri kita sendiri. Contoh nyata dari hal ini adalah kisah Ibu Hani yang berusia 73 tahun. 2 tahun lalu, beliau menderita penyakit serius. Sejak saat itu, beliau menyadari dengan jelas realitas kehidupannya di masa tua, bahwa melindungi 3 hal ini jauh lebih penting daripada bergantung pada anak-anaknya. Mengapa beliau merasa bahwa mengandalkan anak-anaknya itu sia-sia dan tidak membuahkan hasil, dan apa yang sebenarnya perlu dilindungi di usia senja? Mari kita dengarkan bersama kisah dari beliau. Ibu Hani bercerita, "Tahun ini usia saya 73 tahun dan saya telah menjadi janda selama 13 tahun. Sebelum suami saya meninggal, hidup kami sangat bahagia. Kami memiliki 2 putra dan 1 putri. Mereka semua sudah memiliki kehidupan yang baik dan mapan, tinggal dan bekerja di kota. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. 5 tahun setelah pensiun, suami saya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Sejak itu, saya hidup dalam kesepian di rumah yang terasa dingin ini. Dulu, saya merasa kesehatan saya cukup baik. Dengan uang pensiun bulanan, saya bisa mengurus diri sendiri meski tanpa suami di sisi. Setelah kematiannya, pelaku kecelakaan memberikan saya uang kompensasi sebesar 200 juta rupiah ditambah dengan 150 juta rupiah tabungan yang ditinggalkan suami saya. Namun, saya tetap tidak merasa tenang. Sisa hidup saya masih panjang. Apa gunanya punya uang jika saya hidup sendirian? Banyak orang berkata saya tidak tahu cara menikmati hidup, punya banyak uang tapi tidak tahu cara menggunakannya. Mereka menyarankan saya untuk pergi makan-makan, berwisata, berbelanja, atau menyewa asisten rumah tangga. Tapi saya merasa kehidupan di usia senja ini bukan lagi milik saya. Saya selalu berpikir bahwa anak-anak adalah sandaran terbaik. Tetapi sampai sebuah insiden terjadi, barulah saya sadar bahwa mereka semua adalah anak-anak yang serakah dan egois.
Ketika suami saya meninggal, saya berusaha menenangkan diri agar bisa mengurus keluarga dengan baik dan agar hubungan ibu dan anak tidak pernah retak. Saya akan menyetujui tanpa syarat semua permintaan anak-anak saya. 2 putra saya ingin pindah rumah beberapa tahun lalu. Mereka meminta lebih dari 150 juta rupiah dari saya. Putri satu-satunya saya membeli mobil, dan saya memberinya subsidi lebih dari 150 juta rupiah lagi. Belum lagi biaya hidup sehari-hari untuk cucu-cucu saya. Semua saya yang menanggung. Saya hanya berharap dengan memperlakukan mereka dengan baik, kelak di hari tua mereka juga akan memperlakukan saya dengan baik. Dengan begitu, masa tua saya tidak akan menderita. Saya pikir apa yang saya lakukan itu sudah sangat benar. Dan memang, di tahun-tahun setelah suami saya tiada, anak-anak saya sangat berbakti. Ketiganya bergantian membawa saya untuk tinggal bersama mereka. Awalnya mereka sepakat saya akan tinggal di rumah kedua putra saya masing-masing selama 5 bulan. Lalu pindah ke rumah putri saya selama 2 bulan. Mereka bilang saya bisa memilih sendiri dan tinggal selama yang saya mau. Namun, setelah beberapa waktu tinggal bersama anak-anak, saya merasa ini semua tidak ada bahagia-bahagianya. Ketika putra dan putri saya mengajak saya tinggal bersama, mereka bilang agar saya bisa menikmati hidup santai di masa tua, tetapi kenyataannya saya tidak merasa senyaman saat tinggal sendirian di rumah. Selain diperlakukan seperti tamu oleh menantu laki-laki saya, ketika saya pindah ke rumah putra sulung, saya harus menanggung banyak hal. Di rumah putra sulung, setiap hari menantu perempuan saya memberi saya banyak pekerjaan rumah. Awalnya, putra saya memberi saya 3 juta rupiah sebulan untuk biaya hidup, tetapi beberapa bulan kemudian, dia melihat uang pensiun saya masih banyak. Dia mulai mengeluh, menceritakan kesulitan hidupnya, dan meminta saya untuk membantu menanggung biaya hidup bulanan. Hati saya luluh dan saya pun setuju. Setelah itu, dia hanya memberi saya 1 juta rupiah, sisanya saya yang bayar. Lama-kelamaan, uang yang dia berikan semakin sedikit, bahkan kadang tidak memberi sama sekali. Saya pun terpaksa diam-diam menanggung semua biaya rumah tangganya. Tidak hanya itu, putra dan menantu saya selalu berusaha menyanjung saya hanya agar saya mau mengeluarkan uang untuk membeli perabotan dan kebutuhan rumah tangga mereka. Ketika saya pindah ke rumah putra bungsu, keadaannya sama saja. Bahkan putra saya yang ini menipu saya lebih banyak daripada kakaknya. Baru saja saya pindah, dia sudah bilang butuh uang untuk investasi proyek dan meminta saya memberinya sekitar 150 juta rupiah. Tapi semua uang yang saya miliki sudah saya bagikan kepada mereka dan habis untuk biaya hidup di rumah putra sulung. Bagaimana mungkin saya bisa memberikannya lagi? Ketika putra bungsu saya tahu saya tidak punya uang, dia mulai berkata, "Rumah di kampung halaman itu adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah dan ibu. Itu satu-satunya tempat kita bisa pulang. Kalau dijual, nanti saat hari raya kita mau pulang kemana?" Saya menolak permintaannya. Tapi yang tidak saya duga, si bungsu tidak menyerah. Dia bahkan mengajak putra sulung dan istrinya untuk datang dan memaksa saya menjual rumah itu. Saya bersikeras tidak akan menjualnya. Untuk menenangkan ketiga anak saya memberikan masing-masing 30 juta rupiah dan berbohong bahwa sisa uang saya hanya 150 juta rupiah. Kebohongan ini berhasil meredam niat mereka untuk menjual rumah. Saya pikir akhirnya saya bisa hidup dengan tenang. Namun setelah saya jatuh sakit parah, barulah saya melihat kenyataan yang sesungguhnya. 3 tahun lalu saya terjatuh yang menyebabkan saya terkena stroke. Beruntung ada orang yang lewat dan segera membawa saya ke rumah sakit. Akibatnya, gerakan saya menjadi sangat terbatas. Tangan dan kaki saya sulit digerakkan dan saya tidak bisa melakukan banyak hal. Karena itu, saya tidak hanya tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi saya justru membutuhkan orang lain untuk merawat saya. Kali ini, karena tahu saya tidak bisa membantu lagi, anak-anak saya mulai meremehkan saya. Bahkan kedua menantu perempuan saya semakin menunjukkan ketidaksenangan mereka pada saya.
Mereka selalu mengatakan bahwa saya hanya menyusahkan mereka, bahwa mereka harus melayani saya setiap hari seperti seorang pembantu. Padahal dokter menyarankan saya untuk banyak istirahat dan dirawat dengan baik agar bisa pulih. Tapi tinggal di rumah anak laki-laki saya justru sering dimarahi dan disindir, yang mungkin menjadi penyebab mengapa penyakit stroke saya tidak kunjung membaik. Tak lama kemudian, mereka ingin mengirim saya ke panti jompo. Saya sama sekali tidak suka ide itu. Masuk ke sana rasanya seperti di penjara, tidak bisa pergi kemana-mana. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan menyewa seorang asisten rumah tangga agar bisa hidup lebih tenang. Awalnya mereka ragu-ragu dan berkata, "Ibu sendirian tidak butuh uang sebanyak itu, berikan saja pada kami." Tapi saya sudah bisa membaca niat anak-anak saya. Bahkan jika saya memberi mereka lebih banyak uang, mereka tetap tidak akan menghargai saya. Mereka mungkin akan mengambil uang itu dan dengan cepat menganggap saya seperti orang lain. Saya sudah terlalu memahami sifat mereka selama tinggal bersama. Setiap hari saya mengeluarkan uang dan melayani mereka seperti pembantu, tetapi sebagai gantinya mereka tidak pernah sekalipun menganggap saya sebagai ibu mereka. Saya bersikeras untuk pulang ke kampung halaman untuk memulihkan diri. Saya juga mengatakan akan menyewa asisten rumah tangga sendiri. Mereka tidak punya pilihan lain selain setuju. Belum sampai setahun setelah pulang, kesehatan saya pulih dengan sangat cepat. Saya sudah bisa berjalan lagi, tangan dan kaki saya juga lebih leluasa bergerak, dan saya sudah bisa melakukan beberapa pekerjaan rumah yang ringan. Semakin saya pikirkan, semakin saya merasa keputusan saya untuk tidak menjual rumah dan tidak memberikan semua tabungan saya kepada anak-anak adalah hal yang benar. Jika saat ini saya tidak punya rumah dan tidak punya uang, mungkin saya masih harus bergantung pada anak-anak saya, hidup dalam cacian dan siksaan batin dari mereka setiap hari, atau mungkin sudah berakhir di panti jompo. Para pemirsa yang budiman, ada pepatah yang mengatakan, rumah adalah tempat di mana semua badai akan berhenti di balik puntu. Karena itulah, tidak peduli seberapa keras perjuangan Anda di masa muda atau dimanapun Anda tinggal sementara, ketika memasuki usia senja, Anda harus memiliki rumah sendiri untuk berlindung dari panas dan hujan. Terutama, ingatlah selalu bahwa rumah orang tua selamanya adalah rumah bagi anak-anaknya, tetapi rumah anak-anak belum tentu menjadi rumah bagi orang tuanya. Jadi, jagalah kartu truf Anda, yaitu sebuah rumah, dan bangun serta peliharalah kehangatan keluarga di dalamnya. Uang tabungan juga merupakan hal yang sangat penting di hari tua. Jika Anda memegang kartu truf ini dengan kuat, Anda akan dapat menikmati masa tua dengan damai. Saat masih muda, jangan hanya tahu cara menghabiskan uang tanpa menabung. Milikilah dana simpanan untuk berjaga-jaga saat sakit atau ada keperluan mendesak. Namun, jangan juga hidup terlalu hemat. Belanjakan untuk hal yang memang perlu, dan jangan buang uang untuk hal yang tidak perlu. Terutama, jangan mengambil risiko dengan menginvestasikan uang Anda sembarangan dan selalu berhati-hati agar tidak tertipu. Ketiga, anak-anak yang berbakti dan cakap. Kekayaan tidak bertahan 3 generasi adalah kekhawatiran banyak keluarga di masyarakat modern saat ini. Banyak orang tua yang bekerja keras siang dan malam menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membangun usaha, tetapi pada akhirnya semuanya hancur di tangan anak-anak mereka sendiri. Banyak anak-anak manja dari keluarga kaya yang pendidikannya tidak tuntas, bergaul dengan teman-teman yang buruk, membangun kebiasaan-kebiasaan negatif, dan melangkah ke jalan yang salah, menyebabkan keluarga yang tadinya damai menjadi hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, mendidik anak adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu dan usaha. Para orang tua, jangan pernah ragu mengeluarkan uang untuk pendidikan anak jika Anda merasa itu adalah investasi yang berharga. Jangan juga pernah merasa sayang meluangkan waktu untuk duduk, berbincang, dan berbagi cerita dengan anak setiap hari. Hanya ketika anak-anak tumbuh dengan baik dan memiliki karakter yang mulia, Anda baru bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Anak-anak yang berbakti dan cakap adalah keberuntungan terbesar bagi orang tua.
Meskipun mungkin hidup sedikit kekurangan, rumah akan selalu penuh dengan gelak tawa, dan sebagai orang tua, kita pun akan merasa bangga di hadapan orang lain. Ingatlah, jangan terlalu sibuk mengejar uang. Memang benar mencari uang itu penting, tetapi keluarga adalah hal yang harus menjadi prioritas utama. Manusia lahir ke dunia dengan tangan kosong, dan saat pergi pun akan demikian. Jadi, jangan terlalu terobsesi dengan uang. Toh, saat kita meninggal, kita tidak bisa membawanya. Jika Anda berpikir, saya tidak bisa membawanya, jadi saya akan mencari uang untuk diwariskan kepada anak cucu agar mereka bisa hidup enak, pemikiran ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena jika kita melakukan itu, secara tidak sadar, kita akan menciptakan kebiasaan pada anak untuk bergantung, malas, tidak mau berusaha, dan suka bersenang-senang. Jika kita terus memanjakan mereka, tidak lama kemudian mereka akan menjadi rusak. Para orang tua, harap ingat, kita tidak bisa selamanya memberikan uang kepada anak-anak karena uang pasti akan habis. Jika mereka tidak tahu cara mencari uang, lalu dari mana mereka akan mendapatkannya? Daripada memberi anak uang, berilah mereka ilmu kehidupan. Ajari mereka cara menjadi manusia yang baik, berikan mereka keterampilan untuk menghadapi dunia, agar itu semua menjadi bekal bagi mereka untuk melangkah di sisa hidupnya. Ketika Anda sudah tua nanti, Anda akan menyadari bahwa hal-hal itulah yang sesungguhnya merupakan hadiah yang paling berharga. Keempat, kesehatan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan, saat kita terus berputar mengejar pekerjaan, uang, dan ketenaran, kita sering lupa bahwa kesehatan adalah hal yang paling sejati yang harus kita cari. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka bekerja keras untuk mencari uang, tetapi ketika mereka memilikinya, mereka justru menghabiskannya untuk membeli kembali kesehatan. Steve Jobs pernah berkata, "Ranjang termahal di dunia adalah ranjang rumah sakit. Jangan bekerja terlalu keras hingga harus menghabiskan semua uang yang Anda hasilkan hanya untuk membeli ranjang itu." Jadi, cobalah untuk merawat dan melindungi kesehatan Anda dengan sebaik-baiknya untuk memperpanjang usia Anda. Ingatlah selalu, meskipun Anda tidak haus, Anda tetap harus minum air. Meskipun tidak lelah, Anda harus beristirahat. Sesibuk apapun, Anda harus melatih tubuh Anda. Jangan pernah mencari alasan apapun untuk mengorbankan kesehatan Anda. Uang yang bisa Anda hasilkan hari ini pasti akan Anda gunakan di masa depan untuk hal yang lebih penting. Hal yang paling berharga bukanlah uang, melainkan kesehatan. Meskipun Anda memiliki rumah mewah, mobil bagus, atau pakaian bermerek yang mahal, Anda tidak akan pernah bisa membeli kesehatan Anda. Ingatlah bahwa kesehatan adalah kunci emas, kartu asuransi terpenting dalam hidup Anda. Tidak ada investasi yang lebih baik daripada berinvestasi pada kesehatan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan jutaan dolar untuk membeli ranjang termahal di dunia, yaitu ranjang rumah sakit, ketika mereka sudah menderita kanker. Saudaraku sekalian, bagi setiap manusia, kesehatan adalah aset yang tak ternilai harganya. Dan ketika kita menua, hal itu menjadi 100.000 kali lebih penting. Karena memiliki kesehatan berarti memiliki segalanya, dan tanpa kesehatan, kita tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, perlakukanlah diri Anda sedikit lebih baik, perhatikanlah diri Anda sedikit lebih banyak. Hanya ketika Anda memiliki tubuh yang sehat, Anda bisa merasakan kebahagiaan, sukacita, dan mampu menerima hal-hal terbaik dalam hidup. Anda bisa makan makanan yang Anda suka, melakukan apa yang Anda inginkan, tanpa memerlukan bantuan dari siapapun, bahkan dari anak-anak Anda. Oleh karena itu, untuk memiliki tubuh yang sehat, rajinlah berolahraga dan milikilah semangat yang ceria dan optimis, saudaraku. Kelima, ketenangan batin. Ada pasang dan surut, itulah kehidupan. Jika kita hidup hanya dengan fokus mengejar mimpi, hidup akan terasa sangat melelahkan. Ada beberapa cita-cita yang jika sudah ditakdirkan tidak akan pernah tercapai, maka belajarlah untuk melepaskannya. Dalam hidup, ada beberapa hal yang sudah ditakdirkan untuk kita alami, jadi janganlah takut. Misalnya, siklus lahir, tua, sakit, dan mati, terimalah dengan lapang dada.
Suatu hari nanti akan ada orang yang kita cintai yang harus meninggalkan kita, dan itu adalah hal yang biasa. Rasa sakit dan putus asa tentu akan ada, tetapi Anda tidak bisa hidup selamanya dalam kesedihan. Gunakanlah sikap yang tenang untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda. Anggaplah itu sebagai bagian normal dari perjalanan hidup yang harus dilalui setiap orang. Sikap mental menentukan takdir. Jika Anda terus-menerus murung dan sedih atau memperlakukan orang lain dengan sikap kasar dan marah, maka diri Anda sendiri juga akan menjadi buruk. Anda akan selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, selalu dalam keadaan tidak nyaman dan jengkel. Apa gunanya Anda melakukan itu? Anda hanya menyakiti dan menyiksa diri sendiri. Belajarlah untuk mengikuti arus alam, persiapkan diri Anda dengan sikap mental yang baik, karena itulah keberuntungan Anda yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa semua hal yang Anda anggap buruk hari ini akan berlalu esok hari, dan semuanya akan kembali baik-baik saja. Sebagai penutup, marilah kita simak bersama sebuah cerita berjudul Warung Nasi yang Memberi Utang. Musim hujan tiba, hembusan angin dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya, Pak Budi menghembuskan napas yang mengeluarkan uap tipis. Ia memandang ke arah jalan yang masih ramai oleh lalu lalang orang. Tiba-tiba, pandangannya berhenti pada sebuah tiang listrik tidak jauh dari warungnya. Di sana, ada sekelompok anak kecil dengan pakaian tipis dan lusuh. Ada yang menjual koran, ada pula yang menjadi penyemir sepatu. Pak Budi menatap mereka dengan hati yang terasa pilu. Menjelang tengah hari, pelanggan mulai berdatangan ke warung Pak Budi untuk makan siang seperti biasa. Pak Budi sibuk mengambilkan makanan, menghitung uang, dan sesekali mengobrol dengan pelanggan yang duduk di dekatnya. Warung kecilnya memang selalu ramai seperti ini, mungkin karena keramahan, kehangatan, dan kebaikan hatinya. Selain itu, makanan di warungnya selalu hangat, lezat, dan harganya terjangkau. Ketika pelanggan sudah mulai sepi, barulah Pak Budi menyadari ada seorang anak laki-laki dari gerombolan tadi. Tubuhnya kurus kering, tetapi memiliki sepasang mata yang berbinar, berdiri bersembunyi di samping pintu warung, menatap piring-piring makanan dengan tatapan sendu layaknya orang dewasa. Namun, yang lebih menarik perhatian Pak Budi adalah raut wajahnya yang seolah sudah lama tidak merasakan makan nasi hingga kenyang. Merasa iba, Pak Budi melambaikan tangannya memanggil anak itu dengan suara yang dalam dan hangat. "Nak, kemarilah nak, Babak mau bicara." Anak itu tampak terkejut dengan raut wajah setengah percaya, setengah ragu bahwa ada seseorang yang memanggilnya. Sebelum ia sempat memutuskan untuk lari atau melangkah maju, pemilik warung yang sudah membuatnya merasa kagum sejak ia mengamati meja makanan tadi, Pak Budi, sudah berdiri tepat di hadapannya. "Ada apa di sini, nak? Kamu mau beli nasi ya?" Anak laki-laki bernama Budi itu tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Dari pagi hingga siang, tumpukan koran bekas di tasnya masih utuh. Ia tahu ia tidak punya uang untuk membeli nasi. Pak Wijaya, sang pemilik warung, mengerti arti gelengan kepala anak itu, tetapi ia tetap bertanya dengan lembut, "Kalau begitu, apa kamu lapar?" Budi masih tidak berani bersuara. Ia hanya mengangguk dalam diam. "Masuklah nak, Bapak akan bungkuskan sebungkus nasi untukmu. Bawa pulang ya," ucap Pak Wijaya sambil memegang tangan kecil Budi dan menuntunnya masuk ke dalam warung. Warung makan saat itu sudah mulai sepi, tetapi Budi merasakan kehangatan yang luar biasa di tempat ini, persis seperti rumah yang selalu ia impikan. Sebuah rumah di mana tidak ada angin dingin yang menusuk dan ada seseorang yang memasakkan sesuatu yang hangat dan harum, khusus untuknya. Anak itu memegang sekotak nasi yang diberikan Pak Wijaya, menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih, lalu berlari kencang keluar dari warung. Sepertinya ia takut Pak Wijaya akan meminta uang darinya. Pak Wijaya hanya terdiam, menatap sosok kecil yang kurus itu menghilang di tikungan jalan. "Pak, Bapak jangan terlalu baik. Lihat saja besok, dia pasti akan membawa teman-temannya ke sini untuk minta makan gratis."
Suara seorang pelanggan pria terdengar dengan nada sedikit sinis dari dalam warung. Namun, untuk menanggapi ucapan pria itu, Pak Wijaya hanya tersenyum. Keesokan harinya, menjelang siang, Pak Wijaya melihat ke arah pintu dan mendapati ucapan pelanggan kemarin menjadi kenyataan. Budi datang membawa segerombolan anak-anak kecil, masing-masing mengenakan pakaian tipis seadanya, menatap Pak Wijaya dengan tatapan memohon. Warung sudah sepi pelanggan, jadi Pak Wijaya mempersilahkan semua anak itu masuk. Ia bertanya apakah mereka mau makan di dalam saja agar tidak kedinginan. Anak-anak kecil itu saling berpandangan dengan mata berbinar-binar seolah sangat senang, lalu mengangguk-anggukan kepala mungil mereka. Tapu Budi sebagai yang tertua memberi isyarat dengan matanya, dan seketika mereka semua duduk diam tanpa berani bersuara. Pak Wijaya yang melihat tingkah laku anak-anak itu pun tertawa kecil. Ia hendak membawakan nasi untuk mereka, tetapi Budi segera berdiri dan berkata dengan sopan, "Permisi Pak, kami mau beli nasi bungkus seperti kemarin saja Pak. Kami hanya punya uang segini Pak, apakah cukup untuk satu porsi?" "Kalau cukup, tolong dibungkuskan saja, biar kami bawa pulang." Anak itu menyodorkan segenggam uang receh yang kumal kepada Pak Wijaya. Pak Wijaya menerima uang itu dari tangan Budi dan dengan teliti menghitung setiap lembarnya. Tatapan anak-anak itu mengikutinya dengan cemas dan penuh harap. Setelah selesai menghitung, Pak Wijaya tersenyum lebar dan berkata, "Wah, kalian hebat, uangnya pas sekali untuk satu porsi." Pak Wijaya tetap membuatkan nasi kotak seperti kemarin, tapi hari ini ia menambahkan lebih banyak lauk untuk anak-anak itu. Mereka telah menggunakan semua uang yang mereka hasilkan untuk membeli nasinya. Maka, Pak Wijaya pun akan menggunakan seluruh ketulusan hatinya untuk mentraktir mereka. Anak-anak itu makan dengan lahap, tertawa, dan bercanda seolah-olah seumur hidup mereka belum pernah menikmati makanan selezat itu. Di hari-hari berikutnya, Budi, si anak sulung, kembali datang untuk membeli nasi. Suatu hari, ia hanya bisa memberikan Rp2.000 sambil berkata, "Pak, tolong jual sedikit saja, kami hanya punya uang segini." Namun, kotak nasi di tangannya selalu terisi penuh seperti hari-hari sebelumnya. Pelanggan di warung Pak Wijaya yang melihat hal itu, ada yang bersimpati, tetapi banyak juga yang mencibir, Pak Wijaya sedang beramal. Kita lihat saja sampai kapan dia bisa begitu. Bahkan putrinya sendiri menunjukkan rasa tidak sukanya ketika melihat ayahnya memprioritaskan anak-anak itu. "Ayah, kalau begini terus warung kita bisa rugi. Ayah menjual nasi seharga 20.000 hanya dengan 5.000. Lebih parah lagi hari ini, cuma 2.000 rupiah. Bagaimana ini ya?" Pak Wijaya menatap putrinya dan menjawab dengan lembut, "Mungkin nasi bungkus ini adalah satu-satunya makanan bergizi yang mereka makan seharian. Ayah percaya siapapun yang sedang dalam kesulitan pasti berharap ada yang menolong. Dulu kakekmu sering menasihati ayah, belajarlah memikirkan orang lain dan jaga niat baik di dalam hati, maka hatimu akan selalu damai. Ayah harap kamu juga akan selalu mengingat pesan ini ya nak." Setelah hari itu, Pak Wijaya terus menunggu kedatangan Budi setiap siang, tetapi anak itu tidak pernah kembali lagi setelah membeli nasi seharga Rp2.000. Hati Pak Wijaya terasa berat. Ia bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada anak itu. Waktu berlalu tanpa terasa, Pak Wijaya tidak pernah bertemu Budi lagi. Tapi sekarang anak itu pasti sudah tumbuh besar karena putri Pak Wijaya sendiri sudah 2 tahun kuliah. Suatu hari, ia melihat putrinya duduk di suduk yang gelap, matanya sembab, wajahnya tegang dan putus asa. Pak Wijaya dengan lembut menghampirinya, hatinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba bertanya, tetapi putrinya hanya menutupi wajahnya dan terus menangis sambil menggelengkan kepala. Ayah dan anak itu duduk dalam diam untuk waktu yang sangat lama. Pak Wijaya tidak berkata apa-apa, ia hanya duduk sangat dekat dengan putrinya, seolah ingin mengatakan, "Putriku, ayah ada di sini bersamamu." "Maafkan aku, ayah," gadis itu akhirnya bersuara setelah hatinya sedikit lebih tenang meskipun suaranya masih bergetar menahan isak. Aku hamil,
Tapi pacarku, dia bilang kalau aku tidak menggugurkan bayi ini, dia akan meninggalkanku. Pak Budi berdiam membisu. Hatinya terasa begitu terpukul. Putrinya telah membuat kesalahan yang sangat besar. Di usia muda, terkadang sebuah tindakan gegabah bisa meninggalkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun, jika ia membiarkan putrinya melakukan aborsi, seumur hidupnya gadis itu tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Karena rasa sayangnya yang begitu dalam, Pak Budi tidak mengucapkan sepatah kata pun, apalagi memarahinya. Ia hanya meraih tangan putrinya dan berkata dengan lembut, "Kamu akan melahirkan anak ini, Nak." Ia tahu itu adalah keputusan yang benar, tetapi hatinya tetap dipenuhi kecemasan yang luar biasa. Bagaimana putrinya akan membesarkan anak itu nanti? Cibiran kejam dari dunia ini juga pasti tidak akan membiarkan ibu dan anak itu hidup dengan tenang. Sebagai seorang ayah, ia hanya bisa membantu sebisanya. Ia tidak bisa menjalani hidup untuk putrinya selamanya. Pak Budi terus duduk termenung, tenggelam dalam lautan pikirannya. Tiba-tiba, sebuah suara pelan, terdengar berat dan sopan, menyapanya. "Permisi Pak, boleh saya bertanya?" Pak Budi hanya menggelengkan kepala tanpa menoleh ke arah tamu itu. "Maaf Nak, hari ini keluarga saya sedang ada urusan, jadi warung tidak buka. Silahkan cari di tempat lain." Namun, pemuda yang sopan itu tetap sabar. "Pak Budi, ini saya, Agus. Bapak masih ingat saya? Hari ini saya tidak datang untuk makan, saya pulang untuk menjenguk Bapak." Pak Budi mengangkat kepalanya. Di hadapannya berdiri seorang pria muda berpenampilan rapi dan terhormat. Ia menatap pemuda itu sejenak dan tiba-tiba mengenali sorot mata yang cerdas dari bocah laki-laki bernama Agus bertahun-tahun yang lalu. "Agus, ya ampun Nak, tentu saja Bapak ingat, sudah 10 tahun berlalu ya. Sekarang kamu sudah dewasa dan sukses seperti ini, Bapak ikut bahagia sekali untukmu." Keduanya berpelukan, melepaskan rindu yang bercampur antara haru dan bahagia. Pak Budi tidak pernah membayangkan bahwa bocah kecil yang dulu sering makan di warungnya akan kembali untuk menemuinya. Namun bagi Agus, kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menjadi figur ayah baginya, yang telah mendidiknya menjadi manusia yang baik hanya melalui sebungkus nasi sederhana adalah sebuah keharusan. Akhirnya mereka berdua duduk dan bercerita layaknya sahabat lama yang baru bertemu kembali. Agus menceritakan tentang kehidupannya dan semua pengalaman yang ia lalui setelah meninggalkan warung nasi Pak Budi. Ia telah berjuang keras untuk membangun masa depan yang cerah. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia selalu teringat akan kebaikan dan kepercayaan yang ia terima dari nasi bungkus di masa kecilnya. Mendengar itu semua, Pak Budi hanya bisa meneteskan air mata haru. Siapa sangka, sebungkus nasi sederhana yang ia berikan dulu memiliki makna yang begitu besar bagi kehidupan seseorang. Kemudian, tanpa ragu, Pak Budi pun mencurahkan isi hatinya tentang masalah putrinya dan kegelisahan yang kini memenuhi pikirannya. Setelah berpikir sejenak, Agus menatap Pak Budi dan tersenyum menenangkan. Ia berkata bahwa takdir selalu punya rencana yang indah dan sempurna. Lalu, ia berpamitan dan berjanji akan kembali keesokan harinya. Siang itu, seperti yang dijanjikan, Agus masuk ke warung dan berbicara dengan serius kepada Pak Budi. "Pak Budi, izinkan saya untuk mengenal dan menikahi Dewi." Pak Budi tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia bertanya dengan panik, "Astaga, apa yang kamu katakan, Gus? Kamu bahkan belum kenal putri saya. Dan pernikahan itu urusan seumur hidup. Kamu tidak bisa gegabah seperti ini." Agus menatapnya dengan tulus. "Pak, dulu berkat nasi seharga Rp5.000 dari Bapak, saya bisa tumbuh menjadi seperti sekarang. Bapak tidak pernah meremehkan uang hasil jerih payah kami dan tetap menjual nasi yang cukup untuk kami berlima. Saya selalu berpikir uang itu memang cukup sampai suatu hari saya tidak sengaja mendengar percakapan orang saat menunggu nasi. Saat itulah saya sadar bahwa Bapak telah membantu kami sepanjang waktu itu. Dan saya juga mengerti betapa Bapak sangat menghargai kerja keras kami." Setelah hening sejenak, Agus melanjutkan,
Apa yang Bapak lakukan untuk kami adalah apa yang seorang ayah ajarkan pada putranya. Saya belajar bahwa saya harus mencari nafkah dengan tangan sendiri. Tetapi lebih dari itu, Bapak membuat saya mengerti bahwa saya punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain tidak terlalu menderita, membuat orang lain bisa lebih bahagia. Jadi, ketika saya mendengar cerita tentang Dewi, saya melihat keberanian dan kebaikan hati Bapa dalam dirinya. Saya merasa ini adalah kesempatan bagi saya untuk hidup sesuai dengan ajaran Bapa, memberikan sebuah rumah yang hangat untuknya dan bayinya. Dan saya percaya, sebuah keluarga yang langgeng dibangun di atas hati yang lapang, pengertian, dan penerimaan. Meskipun saya belum punya banyak waktu untuk mengenal Dewi, saya tahu selama kita punya hati yang tulus, semua hal baik pasti bisa terjadi. Pak Budi hanya bisa menatap Agus tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Wajah pria tua yang baik hati itu kini basah oleh air mata kebahagiaan, rasa syukur, dan keyakinan pada hal-hal baik di dunia ini. Hari-hari berikutnya, Agus mulai mendekati Dewi, merawatnya dengan penuh perhatian. Dan seperti telah diatur oleh takdir, keduanya menemukan kecocokan dan saling memperlakukan satu sama lain dengan setulus hati. Pernikahan mereka pun berjalan lancar dan penuh dengan kebahagiaan. Kebaikan hati dan ketulusan Pak Budi telah menabur benih-benih kebahagiaan bagi kehidupan kedua anak muda itu, putrinya sendiri dan bocah lelaki asing dari masa lalunya. Kebaikan hati bukanlah sesuatu yang abstrak dan tak terlihat, teman-teman. Ia sesederhana tindakan yang lahir dari empati, kepedulian yang tulus, dan keinginan untuk berbagi beban dengan sesama. Meskipun terdengar sederhana, kepedulian dan perlakuan tulus yang datang dari hati ini menyimpan kekuatan yang luar biasa, sebuah kekuatan untuk melenyapkan penderitaan. Bayangkan, 12 tahun yang lalu, kebaikan hati Pak Budi telah mengubah hidup seorang anak laki-laki miskin. Dari yang kelaparan, anak itu bisa merasakan nikmatnya sepiring nasi hangat. Dari yang merasa sendiri, ia merasakan kehangatan dari sebuah perhatian yang tulus. Lalu, 12 tahun kemudian, benih kebaikan yang ditanam oleh Pak Budi hari itu telah tumbuh dan berbuah. Benih itu menyelamatkan putrinya dari situasi yang sangat berbahaya dan bahkan memberikannya sebuah keluarga yang bahagia serta seseorang yang benar-benar mencintainya. Alam semesta ini selalu memiliki hukum tabur tuai. Ketika kita menanam kebaikan, buah yang akan kita petik di kemudian hari pastilah manis, indah, dan penuh kedamaian. Karena itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan sepenuh hati dan selalu percaya pada rancangan terbaik dari takdir. Terima kasih telah menyimak cerita kamu di kanal 1000 Pemikiran Bijak hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi agar kebaikan ini terus menyebar. Kami juga sangat ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda, jadi silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.